kita bakal membahas tentang bimbingan karir ya. Nah, bimbingan karir yang nanti kita bakal bahas itu menurut Maslow hierarchy. Menurut Maslow hierarchy ini ada beberapa kebutuhan. Yang pertama itu ada kebutuhan fisiologis. Kalau kebutuhan fisiologis itu kebutuhan manusia yang paling mendasar, misalnya makanan, tempat tinggal, gaji yang tetap gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan pertama. Bagaimana Anda memastikan bahwa pilihan karir dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti tadi makanan sama tempat tinggal? Jadi kan karena untuk kebutuhan dari gajinya cukup untuk kebutuhan kayak makan, tapi juga pemasukannya karena Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Seberapa penting sih gaji atau kompensasi dalam perencanaan karir? penting karena kan gaji itu kan kompensasi itu kan untuk menghargai skill kita kan seberapa bisa kita di karir itu gitu. Jadi kompensasi yang Maksimal semaksimal mungkin untuk karir kita gitu yang tepat. Jadi harus cari gaji yang sesuai ya. Oke. Skill. Untuk pertanyaan ketiga, apakah benefit kesehatan dan tunjangan menjadi pertimbangan utama dalam memilih karir? Jadi harus ada benefit kesehatan gitu dalam nanti untuk karirnya atau gimana? Penting kan karena kita namanya karir bekerja di suatu tempat pasti ada namanya kecelakaan kerja gitu, harus penting untuk ada kayak benefit kesehatan kayak gitu, harus ada jaminan dari perusahaan juga. Pertanyaan yang terakhir nih tentang kebutuhan fisiologis ya. Apa sih standar minimum kesejahteraan yang Anda tetapkan dalam karir? Jadi standar minimum kesejahteraan itu apa? Kesejahteraannya sebagai pekerja atau jalan karir ya, kesejahteraannya seperti gaji yang cukup untuk semua kebutuhan kerja atau saya sendiri. Jangan sampai kita itu belajar seperti kayak kasbon kita itu kan hidupnya jelek ya, kita itu pakai uang tapi nanti ketika pas jelek nggak ada usaha dari pakai gitu. Kalau yang masih pakai itu berarti kita sudah sejahtera itu kan gajinya tepat waktu, kebutuhan untuk sebulannya gitu. Oke, jadi kebutuhannya fisiologis itu memang sangat penting ya. Karena kehidupan Itu ada kebutuhan keselamatan. Nah, kalau keselamatan itu mencakup perlindungan fisik sama mentalnya juga gitu ya. Atau misalnya fasilitas yang mendukung berupa kesehatan sama keamanan yang tadi tunjangan kayak enggak nih kebutuhan cinta dan rasa memiliki ya. Nah, kebutuhan ini tuh kebutuhan jadi setiap pekerjanya itu harus ada rasa memiliki, terus harus ada rasa keterlibatan antar sama pekerja. Nah, sekarang ada kebutuhan penghargaan. Dan yang terakhir ya, yang kelima itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Ini tuh memaksimalkan potensi dalam diri sendiri atau dalam diri individu di tempat kerjanya. Banyak sebetulnya ya. Sudah menjadi narasumber saya pada malam hari ini. Terima kasih banyak.